Yesus tidak mengatakan berbahagialah orang yang merasakan dirinya lemah lembut. Enggak kan? Yang Yesus mengatakan berbahagialah orang yang melakukan atau yang menjadi lemah lembut. Kenapa? Karena kamu sedang menghadapi kekerasan. Situasi di sekitar kita keras. Kalau kamu juga menjadi keras, itu menjadi sulit. Tapi kalau kamu menjadi lemah lembut, maka diberkatilah engkau. Kalau ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan lapar jasmani, tapi haus akan kebenaran. Kira-kira ini feeling good atau being good? Mencari kebenaran. Haus dan lapar kan berarti kita ingin makan sesuatu kalau haus dan lapar. Kita harus mencarinya. Dalam hal ini adalah kebenaran. Kita melakukan kebenaran. Kita harus bertindak benar. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hati, senang untuk berbagi, senang untuk share, senang untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik. Dikatakan karena mereka akan beroleh kemurahan itu sendiri. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kira-kira kalau membawa damai ini perasaan damai, ya kita rasakan. Tapi yang paling penting apa? Membawa damai dalam kehidupan kita. Jadi Yesus mau mengatakan untuk menjadi orang yang bahagia, jadilah orang yang menyampaikan, yang melakukan kebahagiaan itu, kebaikan itu sendiri bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Karena kalau hanya untuk diri kita sendiri, maka kita hanya sampai pada level feeling. Dan kalau sampai pada level itu, kita hanya ada pada level pemahaman filsafat yang kita sebut tadi dengan stoa itu, stoicisme itu. Yesus melewati lebih jauh lagi, yaitu bahwa kebaikan itu lebih dari hanya sekedar perasaan, tapi kita juga harus melakukannya dalam hidup kita, bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Saudara, saya hanya ingin merefleksikan ini dalam hal yang sederhana aja dalam kehidupan kita hari ini. Immanuel, saya mengajak kita untuk Immanuel untuk melakukan sikap-sikap kebaikan. Karena sikap kebaikan itu akan membawa kita pada kebahagiaan. Saya hanya mengatakan bahwa kita ini sebagai gereja ini banyak yang nggak datang karena kita sakit, banyak yang sakit ya, banyak yang sakit, banyak yang merasakan apa. Kita bisa dihitung dengan jari dalam pengertian sebagai jemaat. Mungkin kita belum jemaat sampai ribuan, sampai banyak begitu ya. Saya hanya mengatakan untuk kita semua sebaiknya melihat ajaran Yesus ini bukan hanya pada dataran feeling good, tapi mari kita yang masih bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya ini, kita membuat sebuah semacam bukan hanya pada perasaan, tapi melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan untuk kebaikan bagi sesama. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu bagi kita yang jumlahnya dalam pengertian kita masih bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain? Memberi pertolongan kemanusiaan. Contoh misalnya, ini contoh. Untuk korban di Manado, korban di di Sinabung dan seterusnya, itu kan tindakan kebaikan. Tindakan kebaikan. Kita nggak hanya pada feeling good bahwa kita merasa bahwa kita ada teman-teman yang menderita di sana. Tidak, kita memberikan yang terbaik. Ketika kita memberi yang terbaik, kita nggak usah pikir lagi soal apakah ini Manado, apakah ini Sinabung dan sebagainya. Feeling good, tapi juga being good, bahwa kita melakukan itu untuk kemanusiaan, untuk menjadikan ini menjadi lebih baik. Tindakan kita, ada Manado yang lagi luar biasa, ada Sinabung yang lagi luar biasa. Tapi kita bagaimana menjadikan perasaan kita yang kita rasakan baik itu kemudian kita lakukan dalam tindakan yang baik. Contoh lain misalnya kita luas wilayah pelayanan kita di DMV ini kan luar biasa. Bu saya, Bu Sandra, itu rumah jauh-jauh yang ada di Virginia, Pak Otto dan sebagainya. Kita yang ada di Maryland, ada yang di DC dan sebagainya. Apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa melakukan being good dalam hal hidup kita? Hari ini ada beberapa teman yang sakit misalnya.
Kenapa kita tidak mencoba persoalan kunjungan itu sebenarnya bukan hanya urusannya Pak Pendeta ya, tapi kenapa kita tidak membangun being good di antara kita untuk saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, untuk paling tidak kalau tidak sibuk sekali Pak Pendeta, telepon. Ada teman-teman kita yang saat ini mungkin sekarang sedang merasakan bagaimana dia membutuhkan persahabatan, dia membutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bisa saling berbagi dan sebagainya. Saudara jangan merasa bahwa saya tahu bahwa kita ini di Amerika ya, tapi ya nggak usah juga kalau bilang orang Amerika juga nggak begitu. Ini ada Rob, saya kira orang Amerika juga nggak cuek-cuek banget gitu ya. Mereka justru sangat sangat empati, sangat punya perasaan dan sebagainya. Saya kira kita bisa melakukan itu sebagai bagian dari being good. Ada teman-teman yang sakit, teman-teman yang mungkin sedang dalam perasaan sedih dan sebagainya, kunjungi. Kalau tidak bisa dikunjungi, telepon. Mungkin per wilayah lah. Sekarang wilayah DMV, di sana ada majelis Pak Otto, ada Bu Sandra, yang lainnya. Itu bisa mengkoordinir itu. Di Maryland ada Pak Leo dan sebagainya. Being good. Lakukan kebaikan-kebaikan itu bagi kita. Sehingga firman Tuhan hari ini kalau saudara breakdown saya tadinya pikir bahwa apa itu orang miskin, apa itu, saya pikir akan panjang lebar. Tapi saya cuma mau mengatakan bahwa Yesus menghendaki bahwa kebahagiaan itu bukan hanya pada feeling, tapi pada apa yang bisa kita letakkan hari ini. Ketika saudara bisa menelpon orang yang sedang berduka, sedang sakit dan sebagainya, saudara sudah membagi kebahagiaan itu. Dan saudara telah menjadi orang yang berbahagia juga. Ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjadikan kebahagiaan itu. Sehingga saudara nggak usah lagi cari-cari kebahagiaan di mana-mana. Ada Yesus sudah mengajarkan dengan sangat dalam. Ada yang mencari kebahagiaan itu sampai di Gunung Kawi. Kalau di Indonesia, cari itu kebahagiaan. Cari di mana-mana kebahagiaan. Enggak dapat juga. Karena memang kebahagiaan itu tidak ada di mana-mana. Dia ada di dalam hati, feeling kita, perasaan kita. Tapi dia ada ketika kita juga melakukannya bagi orang lain. Ada banyak cara saudara dan saya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. PA tadi malam itu memberi inspirasi bagi saya. PA tadi malam itu bagaimana menjadi tua, siapa takut, gitu ya. Semua orang menyadari bahwa kita akan menjadi tua. Tetapi bagaimana, persoalannya adalah bagaimana kita melewati masa-masa untuk menjadi tua. Apakah kita punya purpose, tujuan-tujuan kita, sehingga ketika tua pun kebahagiaan itu tetap kita miliki. Ada orang yang ketika masuk masa pensiun udah stres duluan. Ada orang yang sudah merasa bahwa aduh saya sudah masuk 50, nggak sadar udah 50, nggak sadar udah 60, nggak sadar udah 70. Semua orang merasa bahwa kalau dia tidak siap, dia akan stres. Tapi kemarin, dalam PA kemarin itu, saya kira sangat inspiratif. Karena apa? Alkitab mengajarkan tentang menjadi tua itu sangat positif. Menjadi tua, kalau saudara baca status Facebook saya yang terakhir itu, ketika mempersiapkan PA menjadi tua siapa takut itu, kesimpulan saya adalah menjadi tua itu bukan menuju pada kematian. Menjadi tua bukan menuju pada ketidakberdayaan. Menjadi tua tidak menuju pada kehancuran. Tapi justru menjadi tua menuju pada kehidupan, menuju pada sesuatu yang bermakna. Karena Alkitab menyatakan bagaimana menjadi tua itu menjadi orang yang sangat bermakna. Usia tetap akan terus kita alami, ketuaan akan kita alami, tetapi di balik itu semua, bagaimana kita mengisinya dengan kebahagiaan. Amin. Saya mau mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang bahagia berdasarkan firman Tuhan. Karena dengan demikian kita menjadi orang-orang yang diberkati. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah semua apa yang menjadi rancangan-rancangan kehidupan kita. Yesus mengajarkan, berbahagialah setiap orang yang mau
melakukan kebahagiaan itu bukan hanya ada di dalam hati, tetapi di dalam